الله الحمد لله الذي لا نرجو إلا فضله ولا نخشى إلا عدله ولا نعتمد إلا قوله ولا نمسك إلا بحبل الله لا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وآله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير وقال النبي صلى الله عليه وسلم kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Qalu ya Rasulullah man ya'ba? Qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Alhamdulillah, puji dan syukur terus kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, Allah yang Maha Suci, Allah tempat kita mengabdi, bergantung dan mengharap ridho Ilahi, Allah tempat kita kembali dan pada akhirnya kita akan bertemu liqa dengan Allah dengan buah iman dan amal soleh yang kita miliki. Dan orang-orang yang datang kepada Allah dengan iman dan amal soleh, maka dialah orang-orang disebut dengan dzalikal fawzul kabir. Mereka itulah orang-orang yang sukses besar. Salawat dan salam teruntuk bagi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua tercatat sebagai umat yang kelak pada hari kiamat semua mendapatkan syafaat, selamat dan beroleh al-jannat, yaitu surga-surga. Khatib berwasiat dan mengajak kepada seluruh hadirin, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Terlebih Ramadan ini, jadikan Ramadan bukan hanya ritual puasa dan malamnya tarawih, namun jadikan momentum yang terindah untuk taqarrub, sekaligus dengan juga adalah merasa diawasi oleh Allah SWT, mendekat dan sekaligus bersama dengan Allah. Sedang cuma Allah muliakan orang-orang yang beriman, kemudian dia berusaha beramal soleh semampunya, terus dimanapun dia berada, maka Allah janjikan baginya surga-surga. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal soleh, lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Bagi mereka adalah surga-surga yang mengalir bawahnya sungai-sungai. Dzalikal fawzul kabir. Itulah kemenangan yang paling besar, kemenangan yang paling agung adalah surga-surga. Surga yang Allah janjikan bertemu dengan Allah, bersama Allah, bersama Rasulullah. Dan di taman-taman di dalamnya ada sungai-sungai yang indah. Sedang Allah muliakan. Ini motivasi. Ini adalah harapan besar. Dan itu jaza dari Allah, balasan dari Allah SWT. Ramadan
itu datang untuk mengampuni, mensucikan diri agar hamba-hamba Allah itu suci. Karena Allah Maha Suci dan hanya bisa menerima yang suci. Maka sebulan penuh ini adalah fokus dan konsentrasilah untuk mensucikan diri. Karena puasa datang kepada Allah, meminta kepada Allah untuk memberikan syafaat. Malam-malamnya Al-Quran pun datang kepada Allah untuk memberikan syafaat. Sungguh sayang kalau Ramadan lewat, namun kita belum diampuni, belum disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Quran dan kata siam, fayaqul as-siyam, berkatalah puasa. Bukan bulan Ramadan ya, tapi puasanya yang sedang kita lakukan itu puasa. Dia bisa bicara kepada Allah. Ay Rabb, imna'tuhu at-ta'am wasyahwat. Wahai Rabb, aku telah mencegahnya makan, minum, dan bersyahwat bin nahar, di siang hari. Fasyafi'ni fihi, maka ya Allah, aku izin untuk memberi syafaat kepada lil abdi, hamba-hambamu yang siang harinya mereka berpuasa, menahan lapar, haus, dan menjaga syahwatnya. Nggak kalah Al-Quran yang kita baca tiap malam itu, yang kita ikut bersama imam setiap malam, dan bertadarus kita, atau baca sendiri setiap malamnya, 1-2 juz setiap malam dibaca. Fayaqul Al-Quran, ay Rabb, imna'tuhu an-naum bil-lail, aku telah mencegah matanya tidur di malam hari karena dia membaca aku, mentadarusi aku, menelaah aku, dia melek, dia baca aku. Fasyafi'ni fihi, maka izinkan aku memberikan syafaat. Lalu fayashfa'an, keduanya Allah izinkan untuk memberikan syafaat kepada satu hamba yang siangnya puasa, malamnya dia qiyam, ditambah dengan baca Al-Quran. Ayo, saya kasih motivasi. Mumpung sehat, siangnya puasa, malamnya dia qiyam, bukan cuma diampuni saja, tapi Allah akan bebaskan neraka, dan Allah lewat Al-Quran di malam harinya, Allah lewat puasa di siang harinya, dua yang berikan syafaat. Rugi kalau kita sama dengan bulan yang lain, Al-Qurannya ya dapatnya segitu. Usahakan khatam. Dan hari ini usahakan juz 9 terkejar. Nanti malam besok 10. Berikutnya 11. Setiap hari kita khatamkan 1 juz. Sekaligus juga kita khatamkan baca terjemahnya. Lalu setiap Ahad atau Sabtu kita ngaji dengan Ustadz. Kita hadir di taklim. Perbaharui hidup dengan banyak tahu, dengan ilmu, karena hanya itu yang bisa mengupgrade diri kita. Iman bisa naik dengan ilmu, iman bisa naik dengan bertemu orang dan orang itu mengajak kebaikan. Iman bisa terupgrade, naik kelas, naik pangkat bahkan dengan ilmu. Maka jangan jauhkan dari alim, ulama, ustadz, dai. Dan kalau masjid ini ada kajian Sabtu, subuh, minggu subuh, hadirlah. Di masjid tempat tinggal kita ada, datanglah. Jangan cuek, jangan cuek, jangan biasa aja, jangan abah. Karena Rasulullah sudah menjanjikan kalian, kita semua ini masuk surga. Semuanya masuk surga. Kalau dia mengaku umat. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Rasulullah sudah menjamin, memberi jalan. Semua umatku masuk surga. Umatku masuk surga.
illa man aba. Rasul membatasi kecuali yang ogah, yang malas, yang lazy, yang ogah-ogahan, ntar aja, nanti kalau udah tua ngaji, ntar udah tua belajar, ntar udah tua ibadah. Itu termasuk abai. Orang yang abai bukan tidak bisa. Orang yang abai bukan tidak sanggup. Orang yang abai bukan tidak punya waktu. Tapi dia melalaikan, menganggap remeh. Nanti aja, antar, engke, nanti. Itu aba. Lihat apa kata Rasulullah berikutnya. Kalau sahabat bertanya, ya Rasulullah, man yaba? Siapa orang yang lalai itu? Orang yang enggan itu? Man ata'ani, orang yang taat pada aku, ikut aku, dakhal jannah, dia masuk surga. Enggak pakai gimana amalnya, pokoknya dia ikut Rasulullah masuk surga. Wa man asani, kalau dia meninggalkan aku, melengos sama aku, enggak mau ketemu aku, enggak mau ikut aku, faqad aba, itulah orang yang lalai. Orang yang meninggalkan aku. Ramadan wajibnya puasa. Puasa menjaga mata, hidung, lisan, hati, perut, dan bawah perut. Dijaga tuh. Ada 8 atau 7 tuh. Dijaga. Biar puasanya naik kelas. Nggak bisa jaga mata, nggak bisa jaga hidung, nggak bisa jaga lisan, nggak bisa jaga otak dan hatinya, nggak bisa jaga perut, dan juga bawah perutnya habis. Puasanya sah, tapi nggak ada nilainya. Kalau dia kuliah, masuk terus, absen ada. Nggak pernah ikut ujian, nggak pernah lulus. Nggak dipanggil waktu wisuda, nggak ada namanya. Dia termasuk abai. Puasa tapi abai. Malam-malamnya disunahkan berdiri, qiyam, tegak, jangan banyak tidur. Ramadan udah datang menyapa, merangkul, kalian malah meninggalkan, tidur. Masih main HP sepanjang malam siang hari. Capeklah untuk Allah, maka akan mencapai lillah. Al-Quran udah menjamin kalau kau matamu tidak ngantuk, matamu ngantuk untuk aku, kau buka mata untuk aku beri syafaat kamu. Baca WA bisa berjam-jam, Al-Quran 2 menit udah tidur. Jaga. Saya tahun depan tangga saya udah meninggal kemarin, seminggu sebelum Ramadan. Tangga. Ya Allah, tinggal seminggu kok yang meninggal. Kenapa nggak usah Ramadan aja? Ya qadarullah. Tapi kita udah masuk Ramadan, abai. Maka man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Orang yang malamnya dia qiyam, dia bangun, dia berdiri, dia ruku, dia i'tidal, dia sujud. Tarawihnya sunnah, wajibnya isya, ditambah badiahnya. Kerjain karena itu rawatib yang keren. Kemudian witir. Setelah itu tadarus sampai jam 11, jam 12. Tidur sebentar, enggak usah banyak-banyak. Bangun jam 3, tahajud. Kemudian baca Al-Quran jam 4, kita sahur. Siap-siap ke masjid, berangkat 4:30 ke masjid. Ngaji lagi setelah subuh sampai isyak syuruk. Kita setengah syuruk. Syirok, Masya Allah. Penuh amal, sayang. Maka Allah janjikan orang yang malamnya qiyam, kata Rasulullah, semua dosa yang lo diampuni oleh Allah. Ma taqaddama min dambi. Lalu puasanya sehari karena Allah dia puasa, Allah kasih motivasi buat Rasulnya, man soma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu minan nar sab'ina kharifah. Siapa orang yang puasa sehari karena Allah,
maka aku jauhkan wajahnya sejauh 70 musim, 70 tahun. Sejauh 70 tahun dari neraka. Satu hari. Maka benar kata Allah dalam hadis qudsi, as-saumu li wajibihi. Puasa itu untukku dan aku yang akan memberikan pahala langsung. As-saumu junnah. Puasa itu perisai, tembok besar. Bagi siapa? Penghalang untuk yang puasa dari neraka. Dihalangi. Jadi masuk neraka nggak akan bisa. Ada tembok yang menghalangi hamba yang puasa karena Allah. Yaitu iman dan ihtisaban. Semoga manfaat. Barakallahu lakum fil Qur'an Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatan astaghfiruh innahu ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Di akhir khutbah kita kali ini indah, kita roja berharap pada Allah SWT dengan doa yang cakep, doa yang indah, doa yang penuh makna. Sekaligus setelah ini kita bersedekah untuk anak-anak yatim. Ya, tim dari sahabat yatim hadir, kita pulang sedekahkan sedikit harta kita untuk mereka senang. Mari berdoa kepada Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al-hayyil wa innaka sami'u qaribud da'wat wa yaqul hajat. Duhai Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang Maha menerima taubat. Ya Allah, ampuni segenap dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa kaum muslimin muslimat, mukmin mukminat yang masih hidup atau sudah wafat. Ampunkan semua ya Allah tanpa kecuali. Terlebih Ramadan ini ya Allah sudah menyapa kami bersama kami. Jadikan Ramadan adalah waktu terbaik kami untuk munajat, berdoa kepadamu. Ya Allah, berikan kemampuan puasa yang terbaik ya Allah. Berikan kemampuan kami beribadah terbaik ya Allah, sedekah terbaik ya Allah, dan qiyam malam-malam terbaik ya Allah, hingga mendapatkan Lailatul Qadar-Mu ya Allah. Ya Allah, dosa kami teramat banyak, tak terhitung. Tapi Engkau berfirman, at-taib minadz dzanbi kaman la tanbalah. Law amiltumul khataaya hatta malbis sama, tsumma antum fadalu alaikum. Engkau berfirman kepada kami, orang yang bertaubat, menangis, menyesali semua dosa setahun bahkan ratusan tahun yang lalu, bahkan 70 tahun yang lalu sejak kami lahir, kaman la tanbalah, seperti orang tidak pernah berbuat dosa. Tsumma antum fadalu alaikum. Kalaupun dosa tertumbuk sampai ke langit saking banyaknya dosa, tsumma antum, dan menyesal, dia menangis meneteskan air mata. Fadallahu alaikum, engkau akan ampunkan dan maafkan serta berikan tobat pada kami. Maka ya Allah, hamba bertobat hari ini, mentobati dosa-dosa yang lalu, yang ingat, yang lupa, yang besar, yang kecil, yang sengaja, yang berulang-ulang. Ya Allah, ampuni tanpa kecuali. Hamba yang lemah ini, yang penuh dosa ini Allah, yang munafik, yang salah diulang-ulang, kekeliruan yang diulang-ulang sengaja. Ya Allah, ampuni di hari yang terbaik Jumatmu ini, di saat puasa pula kami ya Allah.
adalah doa terbaik sedang puasa hari Jumat pula. Maka ya Allah, kabulkan, maafkan semua khilaf kami, jadikan keluarga kami sakinah wa rahmah. Jadikan orang-orang yang punya utang kau lunaskan segera ya Allah. Yang sakit kau sembuhkan ya Allah. Yang punya masalah kau selesaikan ya Allah. Yang punya masalah jodoh, berikan jodoh keluarganya, anak-anaknya ya Allah. Yang anak cucunya sekolah, ya mudahkan, lancarkan, sukses, selesai dengan baik, dapat pekerjaan yang baik, dapat jodoh yang baik, rumah yang baik, mobil yang baik, semua yang baik ya Allah. Dan selesaikan dengan rahmat dan cinta-Mu. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghna fadlika aman siwak. Allahumma la sahla illa ma ja'al sahla wa anta hajna idza sita sahla. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannatal abrar ya aziz ya ghafar alamin walhamdulillahi alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa dzikrullahi akbar.